Assalamualaikum. Baik, Bapak ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Udah pada sarapan belum? Lemes banget. Bapak ulang tapi harus lebih semangat, harus lebih kompak, oke? Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran untuk ketua kelas boleh dipimpin doa. Baik, Bapak mau absen kalian terlebih dahulu ya. Abdul Hafiz, Muhammad Arkan, Solahuddin, Putri Mahmudah, kemana tuh? Ada kabar? Izin ya. Siva Nur Fauzia, Fariha Ramadanti. Oke, ada yang belum Bapak sebut namanya? Oke, sudah semua ya. Rima. Oke, hadir Rima. Oke, baik. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini, oh ya, sebelum Bapak mulai dulu deh, coba cek dah di samping-samping kalian, ada nggak nih sampah-sampah yang berserakan, anak laki yang bajunya belum dikancingin, coba dikancingin, perempuan kerudungnya yang masih belentang-belentong, coba dirapikan, oke? Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang hari kiamat. Sebelumnya udah pernah dengar belum tentang hari kiamat? Sering ya? Oh, udah sering. Oke. Kalian pernah dengar berita di TV tentang tsunami, gempa bumi, orang meninggal? Pernah dengar? Pernah. Nah, itu semua termasuk hari kiamat juga anak-anak Bapak sekalian. Nah, jadi Bapak harap kalian mendengarkan materi ini karena apa? Karena materi ini sangat penting. Ketika kita mengimani hari kiamat, kita bisa menjadi pribadi yang lebih berhati-hati di dalam perbuatan kita. Karena ketika kita beriman kepada hari kiamat, di mindset kita akan berhati-hati dalam perbuatan, karena dalam perbuatan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, boleh next. Nah, sebelum Bapak masuk ke pengertiannya, Bapak ada pertanyaan ringan nih buat kalian. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat dan mengapa kita harus beriman kepadanya? Ada yang bisa jawab? Oke, nggak apa-apa kalau masih pada diam. Masih belum pada nyambung ya? Oke, boleh di next. Nah, transformasi dimensi kehidupan, pengertian hari kiamat. Bandang boleh dibaca? Fase kebinasaan, akhirnya seluruh kehidupan alam semesta atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk hidup binasa dan kehidupan dijauhi terus secara total. Kemudian fase transisi, batas akhir dari kehidupan dunia yang bersifat fana atau sementara. Kemudian ada fase abadian. Ini adalah fase awal kehidupan akhirat yang kekal, tempat di mana manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Oke, terima kasih Bandang. Hari ini penampilannya sangat fresh ya. Nah, yang pertama ada fase kebinasaan, berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia ini itu berakhir kehidupan seluruh makhluk hidup atas kehendak Allah. Hanya Allah aja yang tahu hari kiamat itu kapan. Oke. Lalu ada fase transisi, batas akhir dari kehidupan dunia yang bersifat fana, dari transisi kita hidup sampai ke kita meninggal. Jadi dunia ini kita tidak selamanya anak-anakku sekalian. Jadi dunia ini bersifat sementara. Makanya kita di dunia ini harus
bersikap, lalu harus berbuat dengan secara hati-hati. Lalu ada fase keabadian, awal kehidupan akhirat yang kekal, tempat di mana manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Ini dia anak-anakku sekalian, kehidupan yang kekal, yaitu di dalam fase keabadian. Jadi apa yang anak-anak perbuat di dunia, apa yang anak-anak lakukan, omongin segala macam, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini ada dalil Al-Qur'annya, Quran surah Ali Imran ayat 185. Coba Nazwah Nazifah boleh dibaca. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan Tolong didengarin ya, Bandang. Terima kasih Nazifah, Masya Allah ya, baca Qurannya. Baik anak-anaknya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Oke Lutfi, langsung boleh duduk. Nah, pasti semua yang bernyawa akan merasakan kematian, termasuk kita. Nah, dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Oke, silahkan dilanjut kembali. Nah, anak-anakku sekalian, kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat sugra. Yang kedua ada kiamat. Nah, kiamat sugra itu kiamat kecil. Kalau kiamat kubro yaitu kiamat besar. Boleh dilanjut? Di sini ada kiamat sugro. Oke, silahkan dibaca Rafli definisinya. Definisi peristiwa berakhirnya kehidupan yang terjadi pada pergantian budaya tertentu mengakibatkan seluruh alam semesta. Oke, baik, terima kasih Rafli. Di sini definisinya peristiwa berakhirnya kehidupan yang terjadi pada individu atau sebagian wilayah tertentu, tidak menghancurkan seluruh alam semesta. Sudah diketahui tadi bahwa kiamat sugro itu kiamat kecil. Jadi yang merasakan tidak seluruhnya, tetapi hanya berbagai orang dan wilayah tertentu saja. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya di sini ada yang pertama yaitu kematian seseorang. Tentu kematian seseorang pasti terjadi pada individu. Enggak satu orang meninggal, semuanya meninggal gitu. Pasti ada gilirannya masing-masing. Lalu yang kedua ada gempa bumi. Misalkan di daerah Bandung terjadi gempa bumi. Belum tentu di Bekasi terjadi gempa bumi juga. Karena itu hanya di wilayah-wilayah tertentu. Walaupun Bandung dan Bekasi sama-sama Jawa Barat. Lalu yang ketiga ada tsunami. Pernah dengar kasus di pantai yang terkait band 17? Pernah dengar? Nah, tentu itu kan sebuah tsunami yang bisa dibilang juga dahsyat gitu. Tapi terjadinya, Rafli, halo. Tapi terjadinya hanya di sebagian tertentu. Lutfi, oke. Kalau masih bicara nanti Bapak tanya. Nah, tsunami ini juga tidak hanya sebagian wilayah tertentu saja. Tidak semua wilayah merasakan. Kayak misalkan tsunami-nya di Banten gitu. Belum tentu daerah Sumatera juga kena gitu. Kan enggak. Lalu yang keempat ada gunung meletus. Nah, tentu di sini gunung meletus sering kalian dengar erupsi segala macam, apalagi kayak Gunung Merapi yang masih aktif. Itu dia meletus tapi tidak terkena dampaknya ke seluruh wilayah. Paling yang kena dampaknya hanya sekitar gunungnya tersebut. Yang terakhir ada banjir besar. Pernah nggak di Bekasi ada banjir besar gitu? Pernah nggak? Pernah. Banjir bandang, oke. Nah, banjir ini juga tidak ke seluruh wilayah. Misalkan kayak di Jakarta banjir nih, kan Jakarta terkenal dengan kota banjir ya kan.
Jakarta banjir, belum tentu di daerah tempat lain, jangankan sesama Jakarta aja, misalnya Jakarta Utara banjir nih, gitu. Belum tentu Jakarta Selatannya banjir, gitu. Contohnya. Oke, boleh di next. Nah, lalu ada kiamat kubro. Kiamat kubro. Coba dibaca Lutfi nih, tadi yang banyak ngobrol. Coba Lutfi. Seluruh alam semesta akan segera Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali Kebiasaan. kebiasaan terus seluruh makhluk itu akan binasa. Oke, Lutfi yang serius. Pak nggak kelihatan. Maju aja nggak apa-apa. Bumi dan langit hancur secara fisik dan akurat. Setelah ketiga ada awal kebangkitan. Nah, jadi fase di mana manusia dibangkitkan dari kematian untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Nah, baik, kiamat kubro itu kiamat yang di hari akhir kita akan hancur seluruh alam semesta. Jadi kita semua nggak ada yang selamat nih. Baik kalau kita mau naik pesawat kek, kita mau naik perahu kek, nggak akan kita selamat karena kiamat kubro ini peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dengan berbagai tanda-tanda tentunya yang dimana seluruh makhluk hidup akan binasa, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi dan langit hancur secara fisik dan struktural. Seluruhnya ini, bumi, planet-planet, itu akan hancur berkeping-keping. Dan fase di mana manusia itu dibangkitkan dari kematian untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya selama di dunia. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada matriks perbandingannya antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Boleh Meisha dibaca dari pegang HP kayaknya. Kiamat sugro skala terdampak individu atau sebagian wilayah tertentu yang sebesar seluruh alam semesta tanpa terkecuali dengan kehancuran, kematian lokal dan bencana alam spasial. Kalau kiamat kubronya bumi, langit dan seluruh tatanan kosmik hancur lebur. Tujuan esensialnya ujian hidup dan pengingat kekuasaan Allah SWT. Awal kebangkitan menuju hari besar atau pertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih Meisha. Bapak jelaskan yang tujuan esensial karena di bagian skala terdampak dan tingkat kehancuran pasti kalian sudah memahaminya. Di tujuan esensial, ujian hidup dan pengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mengirim kiamat sugro itu bisa jadi untuk ujian hidup kita dan menjadi pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hidup di dunia nih, misalkan kita sombong, kita punya harta bermiliar-miliar gitu. Itu bisa hancur seketika dengan apa? Misal ada gempa bumi, harta kalian hilang, atau misalkan kayak ada yang punya juragan ikan nih. Ya kan, juragan ikan sombong gitu. Pas nganter ikannya di mobil pick upnya jebol. Ikannya berambakan di jalan, akhirnya si peternak ini bisa rugi banyak. Seperti itu contohnya. Oke, boleh di slide selanjutnya. Oke, baik anak-anak, Bapak hari ini ingin menggunakan metode pembelajaran match dan diskusi kelompok. Jadi nanti Bapak bagi 3 kelompok. Oke. Nanti masing-masing dari ketua kelompok ambil amplop yang Bapak kasih. Silahkan kalian mencocokkan antara pasangannya masing-masing di kartu tersebut. Lalu Bapak berikan LKPD. Silahkan kalian jawab pertanyaannya, lalu utarakan dengan satu syarat. Sebelum kalian utarakan jawabannya, kalian setiap kelompok membuat slogan kreatif. Syaratnya, oke? Paham anak-anak Bapak? Meisha, Fariha. Oke, boleh kita hitung 1 sampai 3 ya dari Huzaifi. 3, 2. Dua, ya. 2.
Oke, pas ya. Silakan nomor 1 bertemu dengan nomor 1, nomor 2 bertemu dengan nomor 2, nomor 3 ketemu dengan nomor 3. Ayo silakan anak-anak Bapak dipercepat. Kelompok 1 di TV, dekat TV. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kiri Bapak. Oke. Ayo silakan aja anak-anak, jangan berisik. Ayo, yang bekerja kakinya berjalan. Oke. Kelompok 1 silakan di sebelah kanan Bapak. Kelompok 1. Kelompok 2 di tengah. Dan kelompok 3 di sebelah kiri Bapak. Oke. Silakan Bapak kasih waktu, tentukan ketua kelompoknya. Oke, udah ditentuin ketua kelompoknya? Udah ya? Oke, sebentar. Untuk ketua kelompoknya silahkan datang ke Bapak, boleh, untuk ambil amplop ketua kelompoknya. Ayo bareng, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ketuanya. Oke. Kelompok berapa? 1, oke. Kelompok berapa? 3 ya? Oke. Oke, 2. Bapak kasih waktu 3 menit untuk kalian mencocokkan terlebih dahulu kartunya yang ada di dalam amplop. Silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke. Yang bekerja tangan dan pikirannya, jangan ada yang berbicara terlalu keras. Ya, kelompok 1 bisa? Bisa. Kelompok 2? Kelompok 2 bisa? Kelompok 2 bisa? Ditempel. Ditempel ya. Ditempel. Itu ada belakangnya. Masing tempel langsung gini aja. Langsung depan belakang, iya. Langsung depan belakang. Jadi pasangannya ditempel di belakangnya. Jadi depan belakang gitu loh. Ya. Jangan bukan di kertas ya. Di depan belakang ya, seperti itu. Ayo anak-anak yang bekerja tangannya, bukan mulutnya. Kalau yang ada bekerja mulutnya, kelompoknya Bapak kasih tugas tambahan. Apis, fokus. Rapli, fokus Rapli. Harus bekerja semua ya. Apa? Ya, betul. Nanti kalau sudah selesai, silakan kartunya dimasukkan ke amplop kembali. Cepat. Udah, oke. Kelompok 2 sama 3 udah belum? Kelompok 2 sama 3 udah? Udah, oke. Silahkan. Yang mau presentasi duluan kelompok berapa? Ya, oke. Kelompok 2, coba. Kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Oke. Dengan satu syarat, harus memberikan slogan yang kreatif. Dan slogannya itu harus semangat ya, nggak boleh lemes. Ini slogannya udah ada. Slogannya udah ada. Harus semangat ya, slogannya nggak boleh lemes. Ayo kelompok 2, boleh tadi mau mengajukan duluan? Ayo mempercepat, silakan kelompok 2. Ayo. Silakan ke depan situ biar teman-temannya ngelihat semua. Oke, yang keras ya suaranya. Kalau ada yang nggak dengar suara Najwa, bilang ya. Oke, siap. Boleh Najwa, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oh iya, dari slogan kelompok kami itu kematian tidak menunggu usia siap, tetapi amal yang harus selalu siap.
Oke. Ini pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? 3 nomor aja. 3 nomor aja. Jawabannya, itu kiamat sugro adalah kiamat kecil yang terjadi pada individu atau sebagian wilayah dan 3 nomor aja ya? menghancurkan seluruh 3 nomor alam aja. semesta. Kemudian sebutkan 3 contoh kiamat sugro. 3 nomor aja. Jawabannya, 3 nomor aja. Pertama itu ada kematian, gempa bumi, tsunami. Lutfi didengerin. Kemudian ada apa perbedaan Oke. kiamat sugro dengan kiamat Jangan berisik, kubro? oke. Kalau kiamat sugro hanya terjadi pada individu atau wilayah tertentu, sedangkan kiamat kubro itu menghancurkan seluruh alam semesta. Itu Bapak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan sekarang kelompok 1. Iya, ya apa-apa, Bapak jalan aja. Ayo kelompok 1 berdiri, harus semangat, jangan kalah semangat sama kelompok 2. Kami dari kelompok 1. Nah, semoga setiap awal memiliki akhir dan setiap akhir adalah awal dari bertanggung jawaban. Ayo, jangan ngobrol, dengerin. Dengerin. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kiamat adalah berakhir seluruh kehidupan, awal kehendak Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awal kehidupan akhir. Yang kedua itu awalnya semuanya berpegang kepada hari kiamat. Oke, didengerin ya, didengerin. Dengerin. Satu iman yang kelima dan termasuk bagian dari akidah Islam. Yang ketiga sebutkan nama lain dari hari kiamat yang telah diketahui. Yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul hisab dan yaumul ba'ats. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Ayo. Ayo, kelompok 3. Ayo, sebelum Bapak tunjuk. Ayo. Ayo, bilang stop ya. Oke, Pak Riha, cepat. Ayo. Slogannya harus semangat. Oke, dari kelompok 3 slogannya itu saat dunia berakhir, yang tersisa bukanlah harta dan jabatan, melainkan amal dan ketaatan. Oke, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Jawabannya adalah kiamat kubro adalah kiamat besar yang menyebabkan hancurnya seluruh alam semesta dan berakhirnya kehidupan dunia. Yang kedua, siapakah malaikat yang bertugas menyiapkan sangkakala? Jawabannya adalah malaikat Israfil. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika sangkakala ditiup? Jawabannya adalah seluruh makhluk hidup akan mati dan alam semesta akan hancur sesuai kehendak Allah. Yang keempat, mengapa kita harus mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat? Jawabannya adalah karena tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi, sehingga manusia harus selalu memperbanyak amal soleh dan menjauhi perbuatan maksiat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, ayo cepat. Oke, jangan ada yang nyampah ya. Rafli, oke. Silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tentang hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu hancurnya seluruh alam semesta sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat terbagi menjadi 2. Ada kiamat apa aja? Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Oke, baik anak-anakku sekalian, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh Siva. Apa sih manfaat beriman kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik Siva, pertanyaannya sangat bagus ya. Manfaat beriman di hari kiamat. Kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Siva, ketika kita bisa beriman kepada hari kiamat, tentunya kita akan lebih berhati-hati dalam perbuatan kita, karena kita tahu setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia itu akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada hari kiamat, mereka akan biasanya selalu berusaha untuk jujur, lalu juga bertanggung jawab, lalu juga yang paling penting yaitu hormat kepada orang tua. Nah, jadi seperti itu Siva. Kira-kira gimana? Oke, baik. Bapak punya pertanyaan nih di akhir. Berdasarkan materi yang telah dipelajari,
Apa yang dimaksud dengan hari kiamat dan mengapa kita harus beriman kepadanya? Ada yang bisa jawab? Oke, Nazwa, silahkan. Hari kiamat itu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta atas kehendak Allah. Kita harus beriman kepada hari kiamat karena merupakan salah satu rukun iman dan sebagai pengingat agar selalu berbuat baik serta menjauhi perbuatan dosa. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Nazwa. Masya Allah, luar biasa ya jawabannya. Tadi tentang hari kiamat dan mengapa kita harus beriman kepadanya. Bapak punya satu tantangan lagi nih untuk kalian. Siapa yang bisa mereview materi pada hari ini apa aja yang sudah kita pelajari? Bisa? Ada yang bisa? Oke, Bandang, coba. Jadi hari ini kita sudah belajar beberapa tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana terakhir hari itu. Jadi hari kiamat juga dibagi jadi dua, Pak. Ada yang kubro, ada yang sukses. Hari kubro, Pak. Ya, kalau yang surga itu atau bencana di satu wilayah, Pak. Sebenarnya kalau yang kubro skalanya skala universal, Pak. Jadi semuanya. Oke, baik, terima kasih Bandang. Kita beri tepuk tangan untuk Bandang. Oke, karena Siva, Nazwa, dan Bandang sudah berani berbicara, Bapak punya hadiah nih untuk kalian. Oke, boleh maju ke depan, silakan. Oke, Bapak punya 3 amplop untuk kalian. Iya. Maaf, kesalahan teknis. Oke, Bapak punya 3 amplop untuk kalian. Jangan dilihat dari isinya, tapi dilihat bagaimana proses kalian dalam pembelajaran. Oke? Oke, boleh. Silakan Bandang. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Nazwa dan Siva. Iya, sama-sama. Semoga berkah ya. Oke, baik anak-anak. Gimana? Bapak mau tanya nih, bagaimana metode hari ini, seru apa enggak? Seru. Seru karena ada hadiahnya atau gimana nih? Oke, besok mau diganti apa enggak minggu yang akan datang? Halo anak-anak Bapak. Halo anak-anak Bapak. Oke, mau diganti apa enggak? Oke, diganti ya. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak punya tugas nih untuk kalian. Silahkan kalian tugas kelompoknya yang tadi. Oke, silahkan cari dalil tentang hari kiamat. Boleh baik dari Al-Quran atau hadis lah. Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang kalian cari, semakin tinggi nilai kelompok kalian. Tapi pastikan kerja semua. Bagi-bagi, ada yang mencari, ada yang menulis. Kalau ada yang nggak bekerja, nggak usah ditulis namanya. Ya, paham anak-anak Bapak? Paham anak-anak Bapak? Oke, baik, dikumpulkannya minggu yang akan datang ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas boleh dipimpin doa kafaratul majelisnya, silakan. Say alhamdulillah. Oke, doa kafaratul majelis saja. Ketua kelas boleh. Hafiz, silakan. Baik, mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.